Udah 2025, udah tahun baru, siapa nih yang abis beli mobil baru? Tapi kalau misalkan budget lo cuman bisa beli mobil bekas, nggak apa-apa juga sob. Nah, kali ini kita akan bahas nih, setelah lo beli mobil bekas yang usianya mungkin 10 tahun ke atas, apa aja sih yang harus dicek? Stay tune terus di Info Otomotives. Oke Sobat Seva, welcome back di Seva by Astra. Nah, di Info Otomotif kali ini kita akan bahas nih, setelah lo beli mobil yang mungkin usianya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, kira-kira apa aja nih yang harus dicek atau diperhatikan? Nah, kebetulan mobil gue ini usianya udah 20 tahun. Nah, udah banyak banget peremajaan yang kemudian gue lakukan supaya mobilnya tetap prima. Nah, kira-kira apa aja? Oke, kita masuk ke yang pertama. Oke, yang pertama harus lo perhatiin adalah bagian kaki-kakinya. Karena ya namanya kita nggak tahu ya mobil dari pemilik sebelumnya itu gimana makainya, medan perjalanannya gimana, apakah dia sembarangan atau hati-hati orangnya. Nah, yang paling pertama harus lo cek adalah kaki-kakinya. Dari mulai tie rod, long tie rod, ball joint, rack steer, shock breaker, nah itu kalau bisa semuanya dicek. Karena kalau enggak itu bisa ngaruh banget ke kenyamanan berkendara kita. Jangan sampai nih, gara-gara part kaki-kakinya nggak sehat, lo langsung ngejudge, aduh ngapain beli mobil tua, ngapain beli mobil bekas, nggak enak rasanya. Nah, karena padahal cuma dari kaki-kakinya doang. Begitu kaki-kakinya dirapihin semua, mobilnya langsung kayak baru sob. Oke, selanjutnya adalah lo harus cek kondisi karet-karetnya. Ini kan mobil besi bang, emang ada karetnya? Nah, ini yang mungkin banyak yang belum tahu nih. Mobil dari segede ini itu banyak banget part yang terbuat dari karet. Dari mulai engine mounting, ada karet pintu, ada juga kayak boot shock breaker, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget deh. Pelipit kaca itu juga ada karetnya. Nah itu harus lo cek juga kondisi karet-karetnya apakah masih bagus, apakah udah mulai getas atau mungkin ada yang sobek. Biasanya yang paling rentan itu karet di engine mounting ya, karena dia bertugas untuk nahan getaran mesin, yang dimana semakin mobilnya dipakai terus, engine mountingnya semakin akan cepat getas. So, make sure kalau misalkan lo baru beli mobil nih, usianya 10 tahun ke atas, karet-karetnya dicek deh. Apalagi karet kaca nih. Kalau karet kacanya udah nggak bener, itu bisa bikin kaca lo baret. Kalau karet pintunya udah sobek, kalau hujan siap-siap mobil lo bocor. Jadi jangan sampai karena cuman sebagian part lo langsung ngejudge, aduh ngapain beli mobil second, ngapain beli mobil yang umurnya 10 tahun kalau misalkan kondisinya kayak gini. Padahal itu cuma masalah karet-karet doang sob. Jadi harus dicek ya kondisi karet-karetnya kayak gimana. Oke, selanjutnya mungkin adalah kelistrikan. Nah, kita nggak tahu nih pemilik sebelumnya itu apakah pernah nambahin komponen-komponen elektronik tambahan di mobil ini atau belum. Kayak misalkan ada penambahan audio, ada pergantian lampu, atau sesimpel lo harus juga nih cek usia akinya. Udah berapa lama tuh akinya? Kalau misalkan udah lebih dari 1,5 tahun atau 2 tahun, better mendingan langsung diganti aja. Daripada lo lagi mau ngedate sama pacar lo, tiba-tiba harus nggak jadi karena mobil lo nggak bisa nyala. Nah, makanya harus dicek juga nih kondisi kelistrikan, terutama di akinya. Kalau misalkan akinya juga udah masih bagus tapi mobilnya nggak mau nyala, cek juga dari kondisi si alternatornya. Apakah masih bagus atau enggak. So, make sure penting banget untuk cek kondisi kelistrikan. Karena resikonya nggak main-main sob. Kalau misalkan ada yang salah dari kelistrikan, mobil lo bisa jadi kebakaran. Nah, makanya penting banget untuk cek komponen ini. Oke, selanjutnya nih, ritual wajib ketika habis beli mobil apalagi yang usianya udah 10 tahun ke atas. Yaitu adalah cek semua cairan yang ada di mobil ini. Dari mulai oli mesin, air radiator, oli transmisi, atau misalkan yang masih pakai oli power steeringnya, oli power steering, itu semuanya harus dicek dan kalau bisa diganti. Supaya kita tahu nih, histori mobilnya itu balik lagi ke kita. Terutama dari sektor peroli-olian. Harganya emang nggak mahal, nggak sampai juta-jutaan gitu ya oli harganya. Tapi kalau misalkan lu teledor, lu telat ganti, lu abai, itu resikonya bisa jadi mahal banget. Jadi make sure lu perhatiin juga atau cek juga dari kondisi fluida yang ada di mobil ini. Selanjutnya adalah lo harus cek dari cooling systemnya nih, sistem pendinginannya. Dari mulai radiatornya lo mesti cek, extra fan-nya lo mesti cek, air radiatornya lo mesti cek.
Pokoknya semua yang berkaitan sama pendinginan ya, kayak selang-selang dan lain sebagainya. Karena jangan sampai nih lo baru beli mobil, baru ngangkat misalkan gitu ya, hari pertama masih aman, hari kedua tiba-tiba temperaturnya naik. Nah itu tuh biasanya dari cooling systemnya. Dari radiator yang bocor, radiator yang mampet gitu ya. Nah itu harus diperhatiin dari cooling systemnya. Atau bahkan dari termostatnya udah nggak bekerja, dari selangnya yang bocor misalkan jadi coolant-nya keluar gitu ya. Dan banyak lagi nih, termasuk juga komponen water pump yang berfungsi untuk mengalirkan air atau coolant ya dari radiator ke mesin. Nah itu harus dicek juga supaya mobilnya nggak overheat. Biasanya penyakit mobil tua tuh ya, overheat gitu. Selanjutnya, ini masih banyak nih pembahasannya nih ya. Yang harus lo cek ketika lo beli mobil 10 tahun ke atas adalah fuel systemnya atau sistem pengaliran bensinnya gitu ya, dari mulai tangkinya itu udah banyak kotoran atau belum. Terus dari fuel filternya ya, atau filter bensinnya, apakah masih bersih atau harus diganti. Fuel pumpnya apakah masih bagus atau udah lemah. Jadi itu harus dicek, bahkan sampai ke injektornya itu masih dicek juga, apakah masih bagus atau optimal atau enggak. Gitu, karena kalau misalkan udah nggak bagus, nah dijamin deh mobil lo tuh bisa mati tengah jalan atau paling nggak berebet-berebet gitu ya kalau bensinnya itu nggak lancar alirannya ke mesinnya itu sendiri. So, make sure lo pasti juga cek si komponen pengalir bensinnya. Oke, kalau misalkan semuanya udah enak, udah running well, mobilnya udah aman, nah biasanya yang bikin kita gatel adalah soal estetikanya nih sob. Nah, makanya saran gue nih setelah lo beli mobil usia 10 tahun, udah keluar masuk bengkel gitu ya, udah dibenerin semua sektornya, better langsung masukin ke detailing. Karena biasanya mobil umur-umur segini nih ya, 10 tahun, 20 tahun itu jamurnya udah tebel banget. Jadi make sure dipoles lagi, biar kinclong lagi, dalamnya itu dibersihin lagi, di-dressing lagi, supaya kita nyetirnya jadi berasa mobil baru. Nah, apalagi nih kalau misalkan kita nggak tahu nih mobilnya sebelumnya domisilinya di mana. Apakah dekat daerah-daerah yang penuh dengan garam ya, atau di pesisir-pesisir gitu. Biasanya rentan karat, makanya lu mesti cek juga nih ketika detailing. Coba cek sekalian kolongnya, apakah ada potensi-potensi karat yang bisa dibasmi dulu, bisa dicegah dulu. Nah, itu juga harus segera dicek juga nih, apakah mobilnya ada karat atau enggak setelah mobilnya detailing. Oke Sobat Seva, mungkin kedengarannya ribet banget ya ketika lo beli mobil yang usianya 10-20 tahun. Tapi yang harus lo ingat juga bahwa mobil umur-umur segitu biasanya harganya itu jauh lebih terjangkau daripada kita beli mobil baru. Walaupun mobil baru itu lebih worry free ya Sob. Tapi mungkin buat budget-budget yang masih terbatas, yang masih belum cukup untuk beli mobil baru, mobil-mobil usia segini tuh masih bisa jadi pilihan dan bisa diandalkan. Dan kalau misalkan lo nggak mau pusing, pilih mobil bekas di mana yang kondisinya bagus, yang kondisinya masih siap pakai, yang masih gres, nah lo cek aja deh di seva.id. Karena kita juga banyak nih pilihan mobil bekas berkualitas yang pastinya diambilnya dari ekosistem Astra. Yang udah dicek dengan ketat, udah dicek dengan bagus, sehingga mobilnya siap pakai deh untuk sampai ke tangan konsumen. Oke Sob, sekian dulu info otomotif kali ini. Mohon maaf kalau agak panjang karena memang pembahasannya lumayan menarik dan dalam gitu ya. Thank you banget yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman lo. Subscribe juga channelnya Seva by Astra dan nyalakan lonceng notifikasi supaya lo nggak ketinggalan video otomotif seru lainnya dari kita. Follow juga semua sosial media kita yang detailsnya ada di description box di bawah. Kalau gitu, gua Raffi, beli mobil dengan mudah, aman, dan nyaman di Seva, karena Seva jelas dari awal. See you on the next video. Bye!